Opa Singa Tua, channel yang merakyat, channel Pancasila, channel apa adanya. Oh, ini proyek strategi nasional, itu semua bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut bin Sarpanjaitan sama Erick Thohir. Disepakati akan dibangun namanya PLTS, apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Maka mereka bersepakat. Nah, karena dua konco ini belum bisa bikin panel surya, maka dia kerjasama dengan Cina, Cinzi namanya. Lahannya di mana? Datanglah Tommy Winata, nih gua punya HGO, pakai, tapi HGO lagi bermasalah. Kerjasamalah dengan Otorita Batam, kemudian distempel oleh Jokowi menjadi proyek strategik nasional. Nah, karena diberi stempel proyek strategis nasional, itu tidak perlu lagi belanja kepada penduduk, nggak peduli pada penduduk. Yang penting ini masuk proyek strategi nasional. Kusur Solim apa Solim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapa oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah rakyat. Ya, Colim apa Colim? Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara saya yang ada di Rempang dan Galang bahwa saudara-saudara kita di sana adalah saudara-saudara kita yang sah memiliki tanah itu. Karena itu ketika mereka membela tanah mereka, membela kampung mereka, membela rumah mereka, membela harta mereka, kemudian terjadi represivitas terhadap mereka, mereka melawan dan akhirnya mereka menghadapi kematian karena membela tanah mereka, membela kampung mereka, maka Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar apa? Syahid. Tapi bagaimana? Pulau Rempang adalah sesajen agar Cina mau buang kotoran di Indonesia oleh Ansari Usman. Ritual penyerahan sesembahan untuk Cina semakin intensif, tumbal-tumbalnya pun kian hari kian besar. Kali ini Pulau Rempang seluas 17.000 hektar dijadikan sesajen, plus ribuan warga Melayu yang telah hidup di sana ratusan tahun. Sesajen ini dipersembahkan untuk membujuk agar Cina tertarik membuang kotorannya di negeri ini. Cina membuang kotoran, ya, ini tidak salah tulis. Cina memang sedang membuang kotorannya. Banyak yang mau mereka buang di Indonesia ini. Apa saja kotoran Cina itu? Kotoran yang terbusuk adalah pengangguran, khususnya pengangguran milenial usia 16-24 tahun. Jumlahnya sampai 21% di bulan Juni 2023. Bahkan seseorang akademisi yang menggali data itu menemukan pengangguran pemuda mencapai 46,5%, sangat menakutkan. Saking besarnya jumlah pemuda yang menganggur di Cina, pemerintah Beijing berhenti mempublikasikan data pengangguran anak muda. Tampaknya pemerintah ketakutan. Sekali lagi, pengangguran adalah kotoran terbanyak dan terbusuk yang harus dibuang Cina. Tempat pembuangan itu termasuk dan terutama Indonesia. Investor Cina akan membuat pabrik kaca di Pulau Rempang. Apakah Pulau Rempang akan dijadikan kakus untuk membuang pengangguran Cina? Sangat mungkin. Para pejabat Indonesia mengatakan investasi Cina di Pulau Melayu itu akan membuka lebih 300.000 lapangan kerja. Untuk siapakah lapangan kerja itu nanti? Untuk orang Indonesia kah? Jangan senang dulu. Sekarang semakin banyak yang bisik-bisik tentang orang Cina yang mendominasi
proyek-proyek yang mereka biayai. Itu yang terjadi di sejumlah tambang nikel di Sulawesi, juga di berbagai tempat lain. Kita dengar pula cerita tentang perbedaan gaji antara orang Cina dan orang Indonesia di proyek-proyek itu. Praktek ini konon dibiarkan saja oleh para penguasa Indonesia. Para pembesar Indonesia riang gembira. Proyek impian yang diberi nama Rempang Eco City atau REC akan segera menjadi mimpi indah. Kok mimpi indah? Karena proyek itu hanya indah di dalam mimpi orang-orang Melayu Rempang. Tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi mereka, hanya dalam mimpi saja. Yang nyata bagi warga Melayu adalah penggusuran, pengusiran dengan tindak kekerasan, tendang, pukul, tangkap, intimidasi. Polisi mengerahkan kekuatan besar laksana mau berperang melawan musuh. Polisi itu ada di bawah kendali Presiden Jokowi, ada juga militer yang diturunkan. Polisi yang banyak diantaranya melindungi judi online, peredaran narkoba, bahkan ikut menjual narkoba, dan baru saja dilanda kasus Sambo, si pembunuh berencana, tampak beringas menindas warga Melayu Rempang. Mereka tembakkan gas air mata kepada warga yang tak berdaya. Sungguh luar biasa ritual penyerahan Pulau Rempang sebagai sesajen untuk Cina. Para penguasa menari-nari di atas penderitaan orang Melayu di pulau itu. 17 September 2023, jurnalis senior Freedom News. Adalah tekad yang telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, langkahkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada terimu dari aturan satu di antaranya. Bila ada terimu dari. Jadi sebenarnya kasus Rempang dan Galang ini seperti apa nih? Saya kasih ya ringkasan sederhana. Ini saya kutip dari Gugun Pragianto, pengamat kebijakan publik. Sederhananya biar kita nggak pusing, oh ini proyek strategi nasional, itu semua bohong. Sekali lagi apa? Bohong. Yang benar begini, ada Singapura, pertumbuhan penduduknya, juga aktivitas bisnisnya meningkat, butuh listrik yang gede. Lalu dia butuh sumber daya listrik. Listrik Singapura nggak mau disupport dengan PLTG yang pakai bahan batu bara, karena itu bikin Jadi yang bikin polusi itu PLTU-nya Luhut Binsar Panjaitan, bukan motor-motor, mobil-mobil yang nggak seberapa ini begitu. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut Binsar Panjaitan, sama Erick Thohir, disepakati akan dibangun namanya PLTS, apa? Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tapi lu kagak mau kalau yang membangun dari Singapura, perusahaan Singapura. Kenapa? Gak dapat cuan. Maka yang bangun adalah perusahaan dari
Indonesia. Perusahaannya adalah perusahaan punya Luhut, BTS, sama perusahaannya Erick Thohir. Ya. Insya Allah.